Cerita dimulai dengan pasutri bernama Jack dan Kathy yang hidup normal layaknya pasangan biasa. Kathy bekerja di perkantoran Los Angeles, sementara Jack bekerja sebagai seorang seniman. Yeah, he's supposed to. Cooking last night? Pretty good, right? Yeah. Setelah Kathy pergi, Jack mendengar berita mengenai ledakan di sekitar kota Los Angeles. Perasaan Jack pun semakin cemas saat mendengar semua saluran berita menyiarkan berita tentang ledakan. Terlebih ledakan tersebut berada di Jalan Beverly Hills yang lokasinya dekat dengan tempat kerja Kathy. Dengan ponsel Kathy yang tidak bisa dihubungi, akhirnya Jack pun bergegas menyusul kekasihnya. An official statement from authorities. Neil, someone came running into the lobby on the Beverly. Namun karena semua jalan menuju kota sudah diblokir, Jack pun mencoba mengambil jalan memutar. Sayangnya, dengan kondisi semrawut, membuat Jack terlibat kecelakaan yang mengakibatkan bannya bocor. On the Beverly Grand just prior, yelled about an explosion. Police asked me if it was a question of life. Jack yang mengetahui hal itu pun mencoba mengganti bannya dengan membeli di supermarket. Namun ban yang Jack cari tidak dijual di tempat tersebut. Di dalam supermarket, Jack sempat melihat para warga yang berbondong-bondong membeli lakban. Dan saat Jack kembali ke dalam mobil, Jack mendengar berita mengenai ledakan bom kimia yang berpotensi beracun. Dan setelah mendengar berita tersebut, Jack pun segera kembali ke supermarket untuk ikut membeli lakban. Hello? Kemudian Jack kembali menuju kota melewati jalur memutar. Namun semua jalur yang menuju kota sudah diblokir. Bahkan saat seorang mencoba menerobos, petugas tak segan-segan untuk menembak siapapun yang melanggar. Every car in the vicinity was abandoned. Traffic. Mengetahui betapa seriusnya situasi, Jack pun langsung kembali ke rumah mengikuti perintah petugas. Sebelum Jack tiba, ia sempat melihat seorang bocah bernama Timmy dan memerintahkan bocah itu untuk segera bersembunyi. Sementara Jack yang masih mendengar radio untuk mendapatkan informasi. Selang beberapa saat, Jack pun tiba di depan rumah dan mendapatkan informasi mengenai polisi yang menangkap para warga di kota yang terjangkit kimia dari ledakan bom. Disusul beberapa sinyal yang mulai menghilang. Mengetahui situasi semakin kacau, Jack pun semakin cemas dengan keadaan Kathy dan tak lama tetangga Jack bernama Muram datang karena ia takut tinggal di rumah sendirian. Muram kemudian meminjam radio untuk memindahkan saluran ke media Spanyol. Seketika Muram pun langsung panik dengan mencoba menutup pintu rumah Jack. Muram mencoba menjelaskan agar segera menutup rumah karena situasi di luar semakin berbahaya. Namun, Jack menolak karena ia masih menunggu kabar dari Kathy. Selang beberapa saat, akhirnya sinyal kembali normal dan Jack mendengar himbauan kepada warga di sekitar kota untuk mengisolasi diri karena asap dari bom kimia mulai menyebar. Meski terasa enggan, namun akhirnya Jack pun menutup semua rumah dibantu Muram menggunakan lakban. Beberapa berita dari berbagai saluran terus terdengar mengenai kekacauan di kota yang menelan korban. Sementara sebagian ilmuwan beranggapan manusia yang terkena asap bisa diidentifikasi terjangkit penyakitnya. Untuk mencegah wabah, para petugas mencoba menahan semua warga yang berada di kota untuk tidak keluar dari zona. Situasi tersebut membuat Jack dan Muram menutup semua celah yang berada di rumah, lantaran hujan abu mulai terlihat di depan rumah Jack. Dengan keadaan bingung dan gelisah, Jack pun tetap menunggu kabar Kathy. Tak lama sebuah telepon terdengar dengan harapan berasal dari Kathy. Namun telepon berasal dari mertuanya bernama Fontana yang khawatir dengan Kathy karena tak bisa dihubungi. Ditambah beberapa ahli menginformasikan tentang kemungkinan bertahan hidup yang mendekati nol untuk wilayah yang dekat dengan lokasi ledakan. Sementara Jack yang tidak ingin membuat kepanikan bertambah beralasan Kathy terlambat karena melewati jalur memutar menuju ke rumahnya.
Setelah menutup telepon, hal yang Jack bisa lakukan hanyalah menunggu. Dan secara mengejutkan, Katie tiba-tiba muncul di depan rumah. Dengan kondisi yang bengek, Katie memohon agar Jack membukakan pintunya. Namun melihat kondisi Katie, Jack pun bimbang antara tak tega dan takut dengan kondisi Katie yang terjangkit. Jack juga menjelaskan mengenai bom kimia yang menyebarkan abu beracun. Selain itu, Jack juga berjanji akan memanggil dokter untuk memeriksa keadaan Katie. Namun Katie merasa marah karena ia harus menderita di luar sedangkan Jack nyaman di dalam. Amarah Katie kian memuncak saat tetangganya berada di dalam sedangkan Jack menahan Katie untuk tetap di luar. Meski Katie terus mohon karena kondisinya mulai aneh, namun Jack tetap menutup pintu dengan menangis melihat penderitaan kekasihnya. We didn't have a choice. There, Brad! It's me! It's, Setelah beberapa saat, akhirnya Katie pun tenang ditemani Jack yang berjanji akan selalu ada bersama Katie. Sampai malam tiba, Jack terus menemani Katie agar Katie tak merasa sendirian. Di tengah keduanya mendongeng, muncullah berita mengenai konferensi pers yang sedang berlangsung. Departemen Sheriff mengungkapkan bahwa semua orang yang terdampak abu kimia harus dikarantina beberapa hari. Namun, lamanya waktu karantina belum bisa dipastikan sampai penyelidikan lebih lanjut. I was hoping that you were safe somewhere. Remain quarantined for several days. Mendengar hal itu, Katie pun langsung panik dengan memecah kaca jendela rumah. Katie yang tidak ingin terbunuh terus mengamuk mencoba mendobrak pintu. Selain itu, Katie juga menganggap Jack mencoba membunuhnya. Melihat Katie yang mengamuk, akhirnya Muram ikut membantu membujuk Katie bahwa akan menjalani tes dan semuanya akan kembali normal. Setelah Katie tenang, Jack segera menghubungi 911. Namun dengan banyaknya yang melakukan panggilan, untuk sementara layanan tersebut diberhentikan. Hal yang serupa juga dilakukan Muram yang menelepon keluarganya karena khawatir. Dengan semua berita negatif yang muncul, membuat Jack semakin tertekan akan takut ikut terjangkit. Di keesokan paginya, siaran sirene terdengar yang memudarkan Jack untuk mencari Katie. Sedangkan Katie sendiri mencoba melihat sekitar dan melihat seorang pria di borgol dan langsung dibawa para petugas. Melihat kejadian itu, Katie pun segera memberitahukan apa yang ia lihat kepada Jack. Katie ingin memastikan dokter yang dijanjikan Muram, namun sebenarnya dokter hanyalah kebohongan demi membuat Katie tenang. Meskipun begitu, Jack sudah membuat solusi dengan kamar isolasi tersendiri untuk Katie. Setelah persiapan usai, Katie diizinkan masuk ke sebuah kamar yang terdapat sebuah plastik yang membatasi Katie dan Jack. Selang beberapa saat, sebuah siaran terdengar mengenai pemerintah yang menyiapkan suplai sebagai bahan persediaan. Di saat yang sama, Fontana menghubungi Katie untuk memastikan keadaan anaknya. Dalam percakapan itu, Katie menceritakan semuanya termasuk lokasinya saat ledakan bom terjadi. Hal itu membuat Fontana semakin khawatir dan memerintahkan Katie untuk diperiksa. Namun melihat perlakuan petugas yang memborgol pasien membuat Katie menolak. Perdebatan tersebut tak berlangsung lama lantaran Katie lebih menutup telepon setelah melihat berita di luar. Timmy menjelaskan ia sedang menunggu kedua orang tuanya yang sedang bekerja. Sementara itu, Muram yang mendengar bunyi telepon meminta agar Jack meningkat. Namun, Jack yang sedang sensitif malah terganggu dengan perkataan Muram. Jack pun menganggap Muram sebagai pengganggu yang menghabiskan oksigen di rumahnya. Fucking fine, 'cause it's not fine. We didn't decide anything. I saw that kid in the street yesterday. Setelah berbicara dengan Muram, Jack menemui Katie bersama Timmy yang berada di kamar isolasi. Katie mengungkapkan hanya ingin membantu Timmy yang seorang diri berada di luar, dan dengan bertambahnya anggota yang terjangkit, Jack segera menyiapkan air agar Timmy dan Katie bisa mandi. Saat Jack berada di dapur, Muram datang untuk minta maaf dan memutuskan mencari istrinya yang tak bisa dihubungi. Merasa tak enak dengan perkataannya, Jack mencoba meminta Muram untuk tetap tinggal, namun Muram bertekad pergi untuk mencari istrinya. I reached my cousin. He hasn't heard from her. Gotta help us. It's not him. Setelah Muram pergi, sebuah berita kembali terdengar tentang semua rumah sakit yang sudah kelebihan pasien. Hal itu memperkuat alasan Jack untuk membiarkan Katie terisolasi secara mandiri.
Kemudian dengan area yang disiapkan, Jack membuat kamar mandi dan kamar Katie menjadi ruang isolasi. Sambil memasang lakban, Jack mencoba berpikir positif. Mungkin Katie dan Timmy mempunyai kekebalan terhadap virus. Saat malam tiba, sebuah suara terdengar dari luar dan seketika suasana berubah saat seorang mencoba masuk ke kamar Katie. Rupa-rupanya orang tersebut adalah Rich, teman kerja Katie yang ingin mengajak Katie pergi. Rich memberitahukan ada sebuah rumah sakit khusus yang dibuat para pengidap untuk bersembunyi dari para petugas. Mereka berencana pergi meninggalkan kota menggunakan kapal ke San Pedro untuk meminta bantuan. Awalnya Katie menolak karena berita menyebutkan akan ada obat-obatan yang akan dibagikan. Namun setelah Rich menegaskan bahwa tak ada bantuan, Katie mulai yakin perkataan Rich, mengingat kejadian para petugas yang membawa para pengidap. Mendengar apa yang dikatakan Rich, Jack pun segera memanggil Katie untuk tidak mempercayai Rich karena kondisinya yang seperti orang sekarat. Namun bagi Katie apa yang dikatakan Rich masuk akal, lagi pula ia dan Rich sama-sama sekarat. Bagi Katie hal itu merupakan kesempatan satu-satunya untuk bertahan dan dengan keputusasaan yang Katie buat, Jack tak bisa menghentikan Katie. Di tengah malam, sekelompok petugas medis datang mengetuk pintu rumah Jack. Para petugas ingin memastikan sesuatu dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Jack. Jack pun menceritakan keadaannya yang terisolasi dan istrinya yang pergi ke suatu tempat. Jack juga menambahkan rumahnya sangat tertutup. Mendengar hal itu, petugas medis pun meminta agar Jack menutup rumah serapat mungkin untuk melakukan pre-scanning ke rumah tersebut. Para medis mengungkapkan bahwa mereka tidak bisa menyediakan obat karena memprioritaskan pengecekan kondisi rumah Jack. Jack juga menjelaskan semua rincian termasuk istrinya yang memecah kaca jendela saat mencoba masuk ke rumah. Hal itu pun membuat petugas langsung waspada dengan mempertanyakan sirkulasi udara di rumah Jack. Sedang Jack sendiri menjawab bahwa suhu udara di rumah sangat panas karena tak ada AC. Seketika petugas medis pun memintakan Jack untuk menekan jendela yang dipecahkan Katie. Petugas medis juga memintakan Jack untuk memungut semua serpihan kaca dan masukkannya ke dalam plastik kedap udara. Setelah melakukan apa yang diperintahkan petugas medis, semua lubang mulai ditutup dan memberikan tanda merah ke rumah Jack. What are you looking for? Setelah para petugas pergi, Katie kembali ke rumah dengan memberitahukan bahwa Timmy dibawa petugas medis dan diberikan obat. Dan untuk orang yang mencoba kabur, mereka semua ditangkap termasuk Rich yang dikumpulkan layaknya sel tahanan. Dengan kondisi yang memburuk, Katie ingin kembali ke rumah, namun mengingat para petugas yang datang, Jack pun memerintahkan Katie untuk segera pergi sebelum tertangkap. Dan saat Katie melangkahkan kaki menuju halaman, ia terkejut dengan banyaknya bangkai burung yang tergeletak. Dari situ Katie sadar mungkin nasibnya sama dengan para burung yang tak bisa diselamatkan. Sambil meratapi nasibnya, Katie mencoba memutar pesan ibunya dan Jack sesaat setelah ledakan bom terjadi. Merasakan orang di sekelilingnya masih peduli dengan Katie, ia pun memutuskan untuk tetap tinggal menikmati sisa waktu bersama Jack. Di keesokan paginya, Katie mulai bercerita tentang kehidupan suka dan duka bersama. Katie juga merasa menyesal karena ia terlalu fokus bekerja sehingga tak ada waktu untuk keluarga. Bahkan pernikahan selama beberapa tahun tak bisa memberikan buah hati layaknya sebuah keluarga. Mendengar hal itu, Jack pun sadar apa yang dikatakan Katie, dan sebagai suami, Jack tetap memegang janjinya untuk menemani Katie sampai akhir. Working so much and keeping so busy and thinking about the future. We're getting married. Now it's about you and me. Let me talk about the children that we never had. Tak lama, para petugas pun kembali ke rumah Jack dan membawa Katie menjauh dari rumah. Setelah Katie diamankan, petugas medis memerintahkan agar Jack tetap di rumah karena racun yang berada di rumah berada di tingkat irreversible atau racun yang tak bisa disembuhkan. Hal itu terkait dengan abu yang masuk dan berubah menjadi hibrida karena faktor minimnya sirkulasi udara di dalam rumah. Semua itu membuat sisi udara yang berada di dalam rumah berubah menjadi wabah paling beracun dan Jack pun menjadi pembawa yang mematikan. Dan pesan terakhir yang disampaikan kepada Jack agar Jack berhenti untuk berjuang. Kemudian rumah Jack pun benar-benar ditutup tanpa udara masuk.
dokter memasukkan gas untuk meminimalisir racun menyebar. Mereka tak peduli Jack masih hidup karena Jack sudah dianggap sebagai racun itu sendiri. Meski Jack mencoba untuk keluar, namun semua usahanya sia-sia. Sedangkan Katie yang dianggap sekarat mungkin masih bisa diselamatkan dengan bantuan medis. Dari kejadian itu, kita belajar kadang dunia hanya menunjukkan apa yang ingin kita lihat, bukan apa yang sebenarnya terjadi, dan cerita pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Rick at Your Door. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.